warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kalian menyaksikan video ini. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan polimer pada pertemuan kedua. Oke, di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari apa itu polimer. Jadi rekan-rekan juga mungkin masih ingat, polimer merupakan sebuah material yang termasuk ke dalam soft matter atau material lunak. Nah, polimer ini memiliki banyak sekali fungsi, seperti di sekitar kita itu banyak sekali ya, ada plastik, kemudian ada karet. Nah, semua produk-produk ini termasuk ke dalam produk polimer. Jadi polimer itu merupakan susunan dari monomer-monomer. Jadi jika monomer yang menyusun polimer itu sejenis, maka polimer ini disebut sebagai homopolimer. Tetapi jika polimer ini tersusun oleh lebih dari satu jenis monomer disebut sebagai copolimer. Proses untuk membuat polimer dari monomer itu disebut sebagai proses polimerisasi. Nah, jadi polimerisasi itu adalah sebuah proses dari unit-unit monomer yang bereaksi untuk membentuk molekul polimer. Contoh paling sederhana adalah molekul etilen. Jadi monomer-monomer etilen ini berikatan membentuk suatu polimer yang disebut sebagai polyetilen. Polyetilen ya. Jadi reaksi polimer ini secara umum itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada proses reaksi polimerisasi adisi dan yang kedua nanti ada reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, polimerisasi adisi atau addition polymerization merupakan proses polimerisasi dengan cara penambahan unit monomer yang berulang. Jadi proses adisi dilakukan dengan menambahkan monomer secara berurutan ke rantai polimer. Syarat dari proses polimerisasi adisi ini, monomer yang digunakan itu harus memiliki ikatan rangkap ganda, baik itu rangkap 2 atau rangkap 3. Jadi proses polimerisasi adisi ini diawali dengan pembentukan radikal bebas. Jadi pertama, monomer ini diberikan sebuah inisiator. Nah, inisiator ini akan menghasilkan monomer radikal bebas yang ikatannya itu tidak stabil. Ikatannya itu tidak berpasangan sehingga untuk mencapai kestabilan dia cenderung untuk berikatan dengan monomer lain yang juga radikal. Selanjutnya, yang kedua itu adalah polimerisasi kondensasi atau condensation polymerization. Nah, pada proses polimerisasi ini monomer akan kehilangan sejumlah atom dan menghasilkan air. Nah, peristiwa polimerisasi kondensasi ini mirip seperti peristiwa kondensasi. Rekan-rekan tentunya masih ingat ya peristiwa kondensasi. Peristiwa kondensasi itu apa? Pengembunan. Jadi perubahan fase dari gas menjadi cair. Nah, pada peristiwa polimerisasi kondensasi ini, monomer itu akan kehilangan sejumlah atom dan juga akan menghasilkan air. Jadi, contohnya itu adalah seperti jadi misalkan ada monomer X ditambah dengan monomer Y, maka akan menghasilkan suatu jenis polimer XY dan juga air. Nah, contoh reaksi kondensasi ini misalkan ini ada heksametilen diamin ditambahkan dengan asam adipat, maka akan menghasilkan jenis polimer ini. Berikutnya adalah mekanisme reaksi polimerisasi. Jadi tadi kan kita sudah membahas tentang jenis polimerisasi. Jadi jenis polimerisasi itu ada dua, ada yang adisi dan kondensasi. Untuk mekanisme reaksi polimerisasi itu juga ada dua. Yang pertama ada reaksi step-Grau polymerization. Jenis polimerisasi yang termasuk ke dalam step Grau polymerization ini adalah polimerisasi kondensasi. Jadi, step Grau polymerization ini diperoleh dengan proses berulang untuk menggabungkan molekul yang lebih kecil.
Nah, monomer yang digunakan pada proses polimerisasi step grow ini harus sudah memiliki gugus reaktif pada masing-masing monomernya. Nah, gugus reaktif ini berfungsi sebagai batu bata. Jadi ibaratkan kalau kita mau ingin membangun sebuah rumah, itu kan harus ada komponen-komponen kecil batu batanya. Nah, jadi di sini jika kita ingin membangun sebuah polimer yang besar, maka diperlukan batu bata berupa monomer-monomer yang sudah memiliki gugus reaktif. Sehingga proses step grow polymerization ini tidak memerlukan langkah inisiasi. Karena kan sudah ada gugus reaktif. Jadi meskipun tidak ada langkah inisiasi, setiap pasangan molekul akan bergabung membentuk sebuah polimer. Selanjutnya, mekanisme reaksi polimerisasi yang kedua adalah chain growth polymerization atau polimerisasi pertumbuhan berantai. Nah, jenis polimerisasi yang termasuk ke dalam chain growth polymerization ini adalah polimerisasi adisi. Jadi, reaksi perpanjangan rantai hanya terjadi melalui penempelan monomer pada rantai aktif. Jadi, seperti reaksi polimerisasi adisi, monomer itu ditambahkan secara berantai. Jadi, pertama itu harus ada tahap inisiasi. Nah, pada tahap inisiasi ini dilakukan penambahan inisiator. Inisiator ini fungsinya untuk menghasilkan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini merupakan sisi ionik, dapat berupa anion atau kation. Jadi, proses inisiasi ini digunakan untuk memulai proses polimerisasi. Nah, akibat ditambahkan inisiator, maka monomer ini akan menjadi monomer radikal bebas. Monomer radikal ini itu untuk mencapai kestabilannya cenderung akan membentuk ikatan dengan monomer lain yang juga radikal. Nah, tahapan chain growth polymerization itu ada 3. Yang pertama inisiasi. Jadi pada inisiasi ini dilakukan pembentukan monomer radikal dengan cara menambahkan inisiator. Inisiator ini akan membuka ikatan rangkap pada molekul monomer. Oleh sebab itu, tadi kan yang di jenis polimerisasi adisi itu syaratnya monomernya harus memiliki ikatan rangkap 2 atau rangkap 3. Kenapa? Karena pada tahap inisiasi itu perlu dilakukan pembukaan ikatan rangkap dari molekul monomer. Tahapan inisiasi ini terbagi lagi menjadi 2 subtahapan, yaitu ada tahapan disosiasi dan juga asosiasi. Pada tahapan disosiasi, molekul awal itu diurai menjadi 2 spesies radikal bebas. Nah, radikal bebas itu ditandai dengan ada tanda titik atau di sini ditandai dengan tanda bintang. Jadi ada radikal II, kemudian ketika ditambahkan inisiator, maka akan membentuk 2 buah radikal bebas atau I bintang di sini. Selanjutnya, pada tahapan asosiasi, monomer radikal itu akan ditempeli oleh monomer. Jadi radikal bebas ini kan dia tidak stabil. Untuk mencapai stabilannya dia akan membentuk ikatan dengan molekul lain. Nah, di sini ketika monomer telah menempeli radikal bebas itu juga kondisinya belum stabil. Oleh sebab itu, pada tahapan propagasi, unit monomer itu ditambahkan lagi kepada monomer radikal bebas. Jadi ini ya, jadi prosesnya itu pertama pada tahap disosiasi itu kan terbentuk radikal bebas. Kemudian pada saat asosiasi si radikal bebas ini mengikat monomer sehingga terbentuklah monomer radikal bebas. Pada saat tahap propagasi
Monomer radikal bebas ini akan ditambahkan monomer lain sehingga terbentuk lagi polimer ya. Ini sudah ada 2 monomer berarti sudah bisa disebut sebagai polimer radikal. Kemudian ketika ditambahkan lagi dengan monomer, maka dia akan membentuk polimer radikal bebas dengan panjang yang lebih tinggi. Ya. Dan proses ini berlangsung seterusnya hingga panjang yang diinginkan. Selanjutnya, pada tahap terminasi. Tahap terminasi ini adalah tahapan untuk mengakhiri proses polimerisasi. Nah, tahap ini, jadi tahap terminasi ini akan terjadi ketika radikal bebas itu bertemu, kan ada rantai radikal bebas. Nah, rantai radikal bebas ini bertemu dengan rantai radikal bebas yang lain, sehingga terbentuklah suatu kondisi kestabilan. Nah, dari tahap terminasi ini dihasilkanlah suatu polimer yang sifatnya sudah stabil. Jadi, tahap terminasi dilakukan melalui reaksi diproporsionasi yang menghasilkan 2 rantai akhir. Dalam hal ini, satu rantai akhir akan memiliki gugus karbon tak jenuh, sedangkan rantai akhir lainnya akan berakhir dengan gugus karbon jenuh. Pada tahap terminasi, baik melalui penggabungan 2 rantai radikal maupun melalui reaksi disproporsionasi, satu sisi pada disproporsionasi atau dua sisi pada penggabungan akan mengandung gugus radikal bebas dari molekul awal. Nah, polimerisasi pertumbuhan berlangsung relatif cepat dan lebih panas. Molekul-molekul monomer dapat bereaksi dalam beberapa cara, bisa juga head to head to tail, atau tail to tail. Jadi diibaratkan ya seperti seekor ular, rantai polimer ini juga mempunyai kepala dan ekor. Nah, ikatan antara molekul monomer ini dapat terjadi antara ikatan kepala dan kepala, kepala dengan ekor, atau ekor dengan ekor. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar atau bisa juga melalui @link. Nah, tabel ini menunjukkan berbagai jenis polimer, angka produksi dari berbagai jenis polimer di tahun 1984 dan juga 1993. Terlihat bahwa dalam jangka waktu sekitar 9 menuju 10 tahun itu permintaan akan polimer itu meningkat secara luar biasa. Nah, terlihat juga di sini bahwa produksi beberapa jenis polimer seperti polietilon, kemudian polivinil itu lebih tinggi dibandingkan dengan unbroke aluminium dan juga unfired copper. Jadi memang setelah masa Perang Dunia Kedua, permintaan pasar akan kebutuhan polimer itu mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Permintaan untuk polimer alami itu juga cukup tinggi. Ya, ini di angka sekitar 4,6 million ya, juta ton dan juga 5,7 juta ton di tahun 93. Jadi selain jadi polimer itu dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Seperti yang di slide sebelumnya itu, permintaan polimer itu sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena memang polimer itu banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Terutama pada aplikasi pengemasan, kemudian juga pada bangunan dan juga konstruksi, kemudian pada perangkat kelistrikan, kemudian transportasi, perabotan rumah tangga, alat-alat main anak-anak, perlengkapan rumah, kemudian di industri pertanian juga, di industri medis, kemudian olahraga, pakaian, dan lain sebagainya.
Jadi, klasifikasi polimer dapat diklasifikasikan menjadi plastik, karet, serat, pelapis, perekat, busa, atau polimer khusus. Salah satu sifat terpenting untuk banyak aplikasi polimer itu adalah karena polimer ini kan termasuk soft matter. Nah, karena polimer ini termasuk soft matter, proses fabrikasi polimer ini sangat mudah. Jadi polimer itu mudah untuk dicetak meskipun dalam bentuk yang sangat rumit. Oleh sebab itu, aplikasi polimer ini sangat luas ya, di berbagai bidang polimer ini digunakan. Kemudian pemrosesan polimer. Jadi kan polimer ini banyak aplikasi, banyak digunakan dalam banyak aplikasi. Berdasarkan aplikasinya, bentuk polimer yang dibutuhkan itu juga berbeda-beda. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya pemrosesan polimer. Pemrosesan polimer itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan dilakukan penambahan zat adiktif. Nah, zat adiktif ini terbagi menjadi beberapa jenis, bisa jadi sebagai filler, antioksidan, stabilisator, kemudian plasticizer, penghambat api, pigmen, atau pelumas. Jadi antioksidan dan zat penstabil biasanya digunakan dalam jumlah yang agak kecil untuk mencegah degradasi polimer saat terkena udara, cahaya, dan juga panas. Jadi kalau untuk antioksidan dan stabilisator ya atau zat penstabil itu dia untuk mempertahankan sifat-sifat polimer agar tidak terdegradasi. Kemudian filler. Nah, filler itu dapat digunakan untuk menghasilkan produk polimer yang lebih murah, juga untuk meningkatkan sifat mekanik polimer. Selanjutnya, sebagai filler pelumasnya itu dapat digunakan secara eksternal untuk mencegah adhesi polimer ke peralatan pemrosesan atau secara internal baik untuk membantu aliran selama pemrosesan atau untuk mengurangi gesekan antara produk dan bahan lainnya. Jadi pada proses polimerisasi ya, proses pembentukan ya fabrikasi polimer itu proses yang berlangsung terus-menerus itu menyebabkan mesinnya itu mengalami aus. Nah, untuk mencegah itu perlu dilakukan penambahan zat aditif berupa pelumas. Jadi tadi ya, untuk zat aditif itu ada banyak fungsinya, bisa sebagai antioksidan atau stabilizer, kemudian filler, dan juga sebagai pelumas. Selanjutnya, modifikasi polimer itu ya dalam fabrikasinya juga bisa dilakukan dengan cara komposit. Masih ingat kan komposit itu apa? Jadi komposit itu merupakan suatu bahan yang dibentuk oleh satu atau lebih jenis bahan. Jadi bisa jadi polimer ini ditambahkan dengan keramik atau ditambahkan dengan logam atau bisa juga polimer ditambahkan dengan polimer lainnya. Jadi komposit adalah bahan di mana komponen kedua dengan sifat yang sangat berbeda ditambahkan ke polimer sehingga kedua komponen tersebut berkontribusi pada sifat produk. Material komposit ini itu fungsinya untuk meningkatkan kekuatan dan juga kekakuan dari produk. Nah, bahan yang umum untuk ditambahkan itu misalkan seperti karbon hitam. Nah, karbon hitam ini ditambahkan untuk memperkuat elastomer, misalkan pada ban mobil. Tapi serat juga bisa digunakan ya untuk jenis polimer lain. Jadi misalkan itu serat kaca atau karbon ditambahkan dalam polimer untuk berbagai aplikasi, misalkan sebagai filamen logam, misalkan di ban. Kemudian cara pengaplikasiannya, serat ini itu disejajarkan dalam satu arah dalam matriks polimer yang akan memberikan sifat anisotropik material.
Bahan isotropik dalam satu bidang dapat diproduksi dengan menggunakan lapisan dengan serat yang disejajarkan dalam arah yang berbeda di dalam bidang dan digunakan sebagai penguat. Jadi, penguatannya itu dilakukan dengan cara penganyaman serat. Jadi serat itu seperti dianyam sehingga menjadi sebuah tikar. Nah, si tikar ini akan menjadi penguat dari polimer. Selanjutnya, metode pemrosesan polimer ini itu adalah sebuah metode mekanik untuk menghasilkan polimer dengan bentuk sesuai dengan aplikasinya. Metode pemrosesan polimer ini secara umum itu ada 6 ya, ada injection molding, kemudian ada extrusion, kemudian ada blow molding, kemudian ada calendering, thermoforming, dan juga reaction molding. Jadi untuk injection molding. Jadi injection molding ini memungkinkan produksi massal otomatis dari barang-barang yang memiliki bentuk kompleks dan sifat-sifatnya dapat bervariasi dengan memilih bahan yang berbeda dan kondisi pemrosesan yang sesuai. Jadi prinsip dasar dari proses injection molding ini adalah polimer itu dimasukkan ke dalam hover ya, dimasukkan ke dalam ini, ke dalam hover ini. Kemudian akan ada sebuah skrup ya di hover ini bahan biji polimer ya, biji polimernya itu dipanaskan hingga meleleh. Selanjutnya akan dialirkan menuju ke cetakan. Akan dialirkan menuju cetakan. Nah, di cetakan ini telah diatur bentuk apa yang diinginkan sesuai dengan aplikasinya. Di cetakan ini juga larutan polimer tadi dibiarkan hingga mengeras, hingga dingin dan mengeras. Mana yang menjalankan proses ini? Jadi proses ini dijalankan oleh bagian skrup dan juga pompa hidrolik ini. Jadi pompa hidrolik dan skrup ini yang mengatur kapan larut polimer yang dipanaskan ini dialirkan, kemudian kapan proses pendinginan itu terjadi. Selanjutnya, yang kedua itu adalah proses extrusion. Jadi, ekstruksi pada prinsipnya itu terdiri dari memaksa polimer cair melalui cetakan untuk menghasilkan ekstrudat dengan bentuk penampang melintang yang konstan. Jadi, ekstrusi ini hampir sama sebenarnya dengan yang tadi injection molding. Tapi perbedaannya pada proses ekstruksi itu prosesnya tuh berkelanjutan. Bentuk produknya itu dikendalikan oleh bentuk cetakan. Kalau tadi pada yang injeksi ini kan ada sebuah skrup yang mengatur kapan larutan itu harus diinjeksi, kapan dia harus didinginkan gitu. Nah, sedangkan kalau ekstrusi ini prosesnya berkelanjutan. Jadi dia berlangsung terus-menerus. Jadi polimer cair dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian eh, terbentuklah sesuai penampang melintang apa bentuk yang diinginkan, kemudian di atas juga langsung mengalir lagi ya. Jadi bentuk dari proses ekstrusi ini sangat-sangat ditentukan oleh cetakannya. Jenis ekstruder yang paling penting adalah ekstruder skrup tunggal dan dalam banyak hal mirip dengan injektor skrup. Perbedaannya adalah bahwa skrup berputar terus-menerus dan tidak bergerak sepanjang-panjangnya sehingga polimer terus-menerus diumpankan dari hover sepanjang skrup dan keluar melalui cetakan. Itu perbedaannya. Kalau injeksi itu dia perlu diinjeksi, jadi perlu diputar skrup baru nanti keluar polimer cairnya. Tapi kalau ekstruksi itu polimernya keluar terus-menerus. Ekstrudat harus dikeluarkan dari sekitar cetakan yang membutuhkan mekanisme pengangkutan. Sebagian besar panas yang diperlukan untuk melelehkan dan menghomogenkan polimer dihasilkan oleh gaya gesek akibat gesekan antara skrup dan laras. Ekstruksi digunakan untuk menghasilkan produk plastik seperti film, lembaran, dan juga berbagai jenis profil seperti batang atau pipa ya, tapi bisa juga untuk menghasilkan pelet plastik.
Nah, pelet plastik itu nanti bisa digunakan untuk membuat plastik jenis lainnya ya, diproses lebih lanjut. Jadi ini salah satu contoh proses ekstruksi. Bahan lembaran yaitu bahan yang lebih tebal dari sekitar 0,25 mm diproduksi dengan menggunakan cetakan yang berbentuk celah. Sedangkan bahan yang lebih tipis sering diproduksi dengan cetakan ekstruksi film tiup di mana cetakan antara anular digunakan dan udara ditiupkan ke tengah cetakan. Pada jarak tertentu dari cetakan, polimer cukup dingin untuk memadat menjadi film yang kemudian diratakan dan dikumpulkan pada roll. Nah, gambar di samping ini, jadi gambar di samping ya, gambar ini itu menunjukkan ilustrasi dari sistem film tiup. Jadi yang pertama itu bahan polimernya dimasukkan ya dari sini. Kemudian di sini itu pada air hole ini akan ditiup ke sini. Selanjutnya akan dialirkan ke sini. Nah, di sini itu polimer itu akan mengering dan dilanjutkan prosesnya hingga dikumpulkan. Selanjutnya jenis lain yang penting dari bahan ekstruksi itu adalah filamen dan benang yang diproduksi dengan pemintalan yang merupakan ekstruksi bahan cair melalui lubang halus di pemintal. Setelah melewati spinneret, filamen menjadi dingin baik di udara maupun di air. Jika diperlukan bahan filamen tunggal, misalkan dengan tali pancing nilon, filamen yang berbeda digulung secara terpisah. Jika diperlukan benang tekstil, filamen halus yang diproduksi secara bersamaan dipilin bersama sebelum digulung. Dan yang berikutnya itu adalah proses blow molding. Untuk blow molding itu adalah proses untuk membuat produk berongga seperti botol. Kemudian caranya itu dengan menggembungkan tabung prekursor yang disebut sebagai parisen. Dalam metode yang paling sederhana, parisen tubular diproduksi dengan ekstruksi dan melewati antara dua buah cetakan yang kemudian dijepit bersama. Selanjutnya parisen ini dicubit ya, dikaitkan pada salah satu sisi. Jadi biasanya sih dikaitkannya pada bagian bawah botol. Parisen kemudian digelembungkan dengan udara terkompresi sehingga dipaksa masuk ke dalam bentuk cetakan. Berikutnya adalah klasifikasi polimer. Di pertemuan pekan lalu kita juga telah membahas beberapa jenis polimer berdasarkan bentuk percabangannya dan juga berdasarkan ketahanannya terhadap panas. Nah, di sini kita akan membahas klasifikasi polimer yang lebih luas lagi ya. Jadi yang pertama, berdasarkan asalnya ya, jenis asalnya, polimer ini ada 3 jenis. Yang pertama ada natural polimer, selanjutnya ada semi-sintetik, dan juga ada sintetik. Kalau untuk natural otomatis itu tersedia secara alami ya, banyak di alam. Contohnya itu adalah karet alam, kemudian sutra, kemudian selulosa, protein, pati, dan lain-lain. Di sini mungkin masih banyak ya yang di daerahnya itu orang-orang itu masih ngaret, sering ngaret, masih banyak pohon ngaret kan kayak di daerah Bangka Tengah, Bangka Selatan itu masih banyak ya pohon karet. Nah, beberapa mungkin pernah melihat bagaimana proses pengaretan itu. Jadi, karet yang dihasilkan dari pohon karet itu merupakan karet alami. Selanjutnya itu ada proses yang semi sintetik. Nah, kalau semi sintetik ini itu asalnya dari polimer alam, tetapi polimer alam ini sudah diolah sehingga menjadilah yang namanya semi sintetik. Polimer semi sintetik ini contohnya itu adalah hydrogenate, selanjutnya ada halogenate dan juga cyclonatural rubber, kemudian ada cellulose ester dan lain-lain.
Berikutnya, untuk yang sintetik itu benar-benar sintetik ya, benar-benar dibuat dari awal oleh manusia. Asalnya banyak, bisa jadi asalnya itu dari minyak bumi ya. Nah, contohnya itu adalah polietilon, polipropilen, polistiren, polibutadien, nilon, poliamid, selanjutnya polikarbon, fenolik, aminoresin, epoksiresin, akrilat, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga udah kita bahas pekan lalu ya. Berdasarkan ketahanannya terhadap panas, polimer dibagi menjadi termoplastik dan juga termosetting. Nah, kalau termoplastik itu jadi perbedaannya untuk polimer termoplastik itu ketahanan panasnya lebih rendah dibandingkan dengan termosetting. Jadi kalau untuk yang termoplastik itu dapat meleleh pada saat pemanasan dan keras pada kondisi dingin. Kemudian kalau yang termosetting itu titik lelehnya itu lebih tinggi daripada termoplastik dan dan yaitu eh, lebih sulit hancur dibandingkan dengan polimer yang termoplastik. Contoh yang termoplastik itu adalah polietilen, kemudian polipropilen, polistiren, nilon, dan lain-lain. Kemudian untuk termosetting contohnya itu fenolik resin, aminoresin, epoksi resin, dien rubber, dan lain-lain. Berikutnya, berdasarkan teknik pembentukannya, teknik polimerisasinya itu udah kita bahas juga tadi di awal ya. Jadi ada yang chain grow polymerization atau ini adalah reaksi adisi ya. Kemudian yang kedua itu ada step grow polymerization atau polimerisasi kondensasi. Tadi bedanya apa? Kalau yang di adisi itu dia membutuhkan inisiator. Tadi ya tahapan itu ada 3, ada inisiasi, kemudian propagasi dan terminasi. Sedangkan kalau yang pada tahapan pada proses polimerisasi step grow atau yang kondensasi itu tidak memerlukan inisiator, tapi monomernya itu ada harus memiliki radikal bebas. Kemudian bedanya pada reaksi adisi ini itu prosesnya berantai, jadi ditambahkan satu-satu gitu ya. Nanti dia akan ikatannya itu berantai. Jadi pertama kan tadi ada sebuah monomer diberikan inisiator akan terbentuk suatu radikal bebas. Radikal bebas ini akan membentuk monomer sehingga terbentuk monomer radikal bebas. Kemudian ketika ditambahkan monomer yang lain lagi akan terbentuk polimer radikal bebas dan begitu seterusnya hingga mencapai kestabilan. Itu untuk proses polimerisasi yang chain grow atau yang adisi. Tapi untuk yang kondensasi tadi prosesnya itu dia akan menghasilkan hasil sampingan berupa air. Kemudian untuk struktur percabangannya ini kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang pertama itu terbagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama ada linier, jadi linier itu seperti garis lurus ya, lurus aja ya, tidak mempunyai percabangan, kemudian dia bercabang dan yang terakhir itu strukturnya itu crosslink atau saling berhubung, jadi bertaut silang. Selanjutnya berdasarkan aplikasi dan sifat fisiknya, polimer terbagi menjadi karet, plastik, dan juga serat. Kalau karet itu elastisitasnya tuh sangat tinggi, sangat-sangat tinggi ya karet. Kemudian kalau untuk plastik itu masih mudah untuk dibentuk, tapi memerlukan perlakuan panas. Selanjutnya untuk fiber itu elastisitasnya tuh paling rendah. Dia tersedia dalam bentuk fibrilar atau filamen.
Dan berikutnya itu berdasarkan taksisitasnya. Jadi yang keenam itu berdasarkan taktisity-nya. Nah, taktisity ini adalah keteraturan struktur makromolekul yang mempengaruhi keteraturan jarak kristal yang kaku atau gangguan jauh amorf yang fleksibel. Jadi toxicity ini juga seperti kekakuannya ya, kekakuannya atau kefleksibelannya. Nah, berdasarkan toxicity-nya itu terbagi menjadi 3, ada yang isotaktik, kemudian ada yang simbiotaktik, dan juga ada yang ataktik. Kemudian berdasarkan kristalinitasnya itu terbagi menjadi 3, ada yang kristalin, semikristalin, dan juga amorf atau non-kristalin. Polimer dikatakan kristal jika tingkat kristalinitasnya itu lebih dari 50%. Contohnya dari polimer yang kristal itu adalah HDPE, LDPE, kemudian isotaktik, kemudian stretch nilon polyamid, kemudian polioksimetilen, selulose, dan lain-lain. Kemudian untuk yang contoh yang semikristal itu contohnya itu adalah polybuten, kemudian selulose ester, kemudian gutaperka, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau untuk yang amorf atau yang non kristal itu kristalitasnya kurang dari 25%. Contohnya itu adalah karet alam, kemudian sebagian besar karet sintetik juga, kemudian N-alkilat, kemudian nilon poliamid, polimetakrilat dan akrilat, polivinyl asetat, dan polistiren, dan lain-lain. Berdasarkan interaksinya ya, kemudian berikutnya itu berdasarkan interaksinya dengan air. Berdasarkan interaksi dengan air itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah non-biodegradable hydrophobic polymer. Jadi untuk yang non-biodegradable hydrophobic polymer, hidrophobic berarti dia takut air. Jadi untuk jenis polimer ini dia itu inert terhadap air. Dia ketika terkena air itu tidak mengalami reaksi apapun. Bisa dikatakan dia itu tidak bereaksi dengan air ya. Kalau yang untuk non-biodegradable hydrophobic polymers. Selanjutnya yang kedua itu ada hydrogels. Nah, hydrogels itu ketika berinteraksi dengan air dia akan mengembang tapi tidak larut di dalam air. Jadi hydrogels ini sifatnya unik, di rantai dalamnya itu dia hidrofilik tapi sisi luarnya itu dia hidrofobik. Jadi ketika terkena air, rantai di dalamnya itu akan mengembang dan juga mengikat air, tetapi di luar itu dia tidak larut di dalam air. Selanjutnya yang ketiga itu ada soluble polymer. Nah, untuk soluble polymer ini ketika terkena air dia akan larut ya, soluble, solut dalam air, dia larut dalam air. Dan yang terakhir itu ada biodegradable polymers. Jadi ketika kontak dengan air maka dia perlahan-lahan akan hilang sebagai respon dari reaksi kimia, misalkan itu hidrolisis. Contohnya itu adalah poliakrilik, kemudian polyglycolic acid. Selanjutnya, berdasarkan stabilitas biologisnya, polimer itu terbagi menjadi biodegradable polymer dan juga non-biodegradable polymer. Biodegradable itu biodegradable, artinya polimer ini dapat terdegradasi secara alami.
Umumnya yang sifatnya itu biodegradable itu adalah polimer-polimer alam ya, seperti pati, selulose, kemudian untuk yang polimer sintetiknya itu contohnya itu nilon, kemudian nilon 2, nilon 6 ya. Kenapa bisa terdegradasi? Jadi proses degradasi itu terjadi karena polimer itu didekomposisi dalam keadaan aerobik atau anaerobik oleh mikroba atau enzim. Selanjutnya, untuk yang non-biodegradable polymer, jadi polimer ini memiliki ikatan karbon dan juga atom hidrogen yang panjang. Ikatan antar atom ini sangat kuat sehingga mikroba itu tidak dapat memutus ikatan antar atom. Oleh sebab itu, polimer non-biodegradable itu dapat mempertahankan kondisinya dan tidak mudah untuk terdegradasi secara alami. Contohnya itu adalah polietilen dan juga teflon. Baik, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa juga sampaikan pertanyaannya melalui @link. Baiklah, sekian video perkuliahan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.